bertahap. Kalau misalkan ini belum ini kita belum yakin gitu ya, kita boleh ulangi. Tapi sebenarnya sekali aja nggak apa-apa. Masalah ya. Ini yang tes buat ya. Ini lumpuh sakral ini SJ di sini. Jadi kita berikan tekanan pada SJ-nya. Jadi kalau memberikan kompresi itu kalau bisa jangan pakai tangan tapi pakai badan ya, supaya kita nggak terlalu besar ini. Lalu yang ketiga bisa boleh fleksi, APD, eksternal rotasi. Itu untuk mengidentifikasi adanya masalah pada SI joint ya. Jadi kadang pasien datang tuh nyeri. Kalau SI joint itu sebenarnya agak spesifik ya nyerinya. Kalau LGP itu lebih gampang. Kalau SI joint itu nyerinya lebih total. Nanti SI joint itu juga ada yang karena masalah expansion dari jointnya, ada juga yang karena pelemahan ototnya. Jadi pelemahan ototnya itu dia sebenarnya dikuatin. Jadi kalau masalah SJ-nya yang blocking tidak gagal, kita bisa manipulasi. Jadi seperti sacral thrust, terus tes tadi juga bisa untuk memanipulasi mobilisasi sendirinya. Yang pertama tadi Faber test, fleksi, ABD, eksternal rotasi. Nah, ini masalah ya, ini model ya. Ini kalau tangan difiksasi di hipnya, satu kita bangkit. Jadi kalau misalkan tightness pada iliopsoas, biasanya pasien sampai di sini aja nih, dia nggak bisa sampai ke bawah, sampai di sini. Tapi kalau masalahnya pada SI joint-nya, dia bisa lebih turun, tapi ketika dilakukan sampai di sini, di SI joint-nya nyeri. Ya, nah, ini nggak ada masalah. Juga ada masalah ya. Oke, kebalikannya Faber tadi atau ultrapetri atau dengan ini kita ulang dulu ya. Jadi misalkan pasien datang ke kita nyeri pada area bokong, kadang-kadang kebas, kesemutan di paha belakang, di gastroc ya. Kalau posisi terminal seperti ini, fleksi, ADD, lalu eksternal rotasi. Ya, ini kontra ventral. Kalau posisinya miring seperti ini, miring, pasiennya ada di mana, kita dari belakang. Fleksi, ADD, internal rotasi. Jadi kita gerakan seperti itu untuk men-stretch. Ini spesifik sekali kalau misalkan dari kondisi ya, fleksi, ADD, internal rotasi. Terus satu lagi tadi ditekuk yang kuat, lalu kita angkat dan ini kita pasien instruksikan untuk menurunkan lambung. Turunkan. Kalau ada kontraktur atau tightness pada iliotibial band, dia akan nggak bisa rapat, akan menurun sampai sini karena ini tidak lentur kan, dia tidak bisa turun ke bawah, dia hanya bertahan di sini. Ya.
Oke, mau praktekkan dulu? Ya. Skoliosis itu karena ada rotasi pasti dari paham. Namanya ya, paham ini kan ini skapulanya kelihatan kan? Skapulanya di sebelah. Nah, caranya mengetes adanya rotasi yang ditandai dengan paham dengan ada power test. Ini pasien diminta untuk cek rotasinya. Jadi pas lengkungan ini tengahnya ini di proses spinosus ya. Ini lumbalnya 0. Kan udah bisa kok. Itu sampai ke misalnya itu di 8 ada rotasi 5 derajat. Vertikal dia kembali ke, jadi ada sedikit ritham tapi hanya sedikit di terlalu ini ya, ini bisa terjadi masih fungsional bukan struktural karena aktivitas yang tidak simetris atau karena ya, ada power test untuk mengukur adanya rotasi pada metode. Rotasi itu mengikuti skoliosis. Jadi kalau ada skoliosis, selain ada deformitas karena lateral, dia juga ada rotasi. Kalau skolisisnya kurvanya ke kanan, pasti nanti responnya di sebelah kanan. Kalau kurvanya di sebelah kiri, nanti hanya sebelah kiri. Jadi ini ya, malah vertikal. Ini kurva kanan, ini torakal, sinistra. Biasanya kompensasinya di lumbal sinistra. Ini kalau dari skoliosis itu banyak jenisnya. Ini kalau ketemu pasien skoliosis paling banyak adalah kurva di tulang kanan. Kenapa di kanan? Karena sebagian besar manusia menggunakan dominan kanan. Kalau sudutnya kurva utamanya di torakal kanan, biasanya nanti sering dari kanan. Jadi di area rombongnya kompensasi lumbalnya nanti yang sering betul lumbal kiri. Trapeziusnya yang sering betul trapezius. Ya, jadi karena ini ototnya kan dia kontraksi terus nih, kalau narik ya. Oh, jadi sakitnya sebelah kiri, kebalikannya gitu ya? Jadi kalau pasien skoliosis torakal kanan, dia akan cenderung sering pegel di sebelah kiri. Sebelah kiri. Jenisnya banyak nanti skoliosis tapi di situ ya. Tapi ada yang fixnya masih rata, ada yang naik sebelah, ada yang vertikalnya masih lurus, ada yang vertikalnya kompensasi. Jadi kita hanya belajar untuk mengetahui dengan ada proses. Kalau kita tidak punya skoliosis, tidak punya skoliometer untuk mengukur berapa rotasinya, cukup dilihat seperti ini, apakah ada ritham atau tidak. Kalau misalkan rithmnya baru sedikit, kalau di foto kalau rumahnya tidak sampai 20 derajat, ya masalahnya dalam yang digerakkan fleksi ekstensi di palpasi area knee jointnya ya. Apakah ada bunyi retak kayak gesekan benda kasar gitu ya, karena kalau kartilago masih bagus itu kan licin ya. Kalau kartilago kasar dari ada kalsifikasi di situ, dia akan permukaannya akan semakin kasar dan kayak ada bunyi dua benda kasar bergesekan. Kalau hanya bunyi tetap biasa, biasanya karena sendinya nggak stabil. Ini tes gravitasi. Tes pertama untuk mengidentifikasi apakah ada kerusakan kartilago pada sendi lutut. Kalau
mau lihat boleh. Hah? Coba berdiri kali ya? Nggak, apa aja. Ya, tangan kita dari bawah dan dari atas mendorong cairan untuk kumpul ke dorong ke tengah, lalu dengan begitu kita tes. Kalau cairannya bertambah, dia pasalnya kayak mengapung dan naik ke atas. Iya. Dan ini untuk mengidentifikasi apakah ada peningkatan cairan. Lalu tes lutut selanjutnya adalah Ambriol blood test. Pemeriksa di depan pasien, fiksasi kaki atas dengan menahan atau menunjuknya, selanjutnya palpasi dengan atau tibial flexion dengan kekuatan, gerakan tarik tibia ke arah ambriol dalam satu gerakan. Jadi seperti ini. Jempol kita di tibia. Tidak. Kalau ACL-nya ada robekan, dia akan sakit. Atau kalau ACL-nya putus, ini akan ketarik apa? ke depan. Ya. Ya, itu anterior blood test. Dorong ke belakang. Dia akan positif kalau adanya robekan akan nyeri, atau kalau ada putus dia akan kendor kayak oblak gitu ya. Itu untuk ligamen. Umurnya didorong ke posterior, tibianya ditarik ke anterior. Terus saja. Itu dengan anterior blood test tadi, ya. Ini tes translasi ke translasi tibia ke arah anterior lebih dari 3 mm dan di umur sama di atas ankle bisa dorong ke arah arus itu arah O, ya. Dia akan positif kalau di LCL-nya nyeri. Jadi kita dorong ke arah arus, dia akan nyeri di LCL-nya. Juga bisa seperti ini. Prinsipnya kita regangkan LCL-nya. Ya. Sebaliknya, kebalikan dari arus tes adalah valgus, ya. Jadi yang tadi pegangannya di sisi lateral untuk bagian bawahnya, sekarang di sisi ya. Dia positif kalau dari di area LCL. Ini bisa juga kalau kita ganjel pakai guling atau pakai bolster gitu ya. Atau kita bisa ganjel dengan kaki kita. Robekannya bisa direkonstruksi atau tanpa direkonstruksi dengan tindakan operasi bisa pulih. Ini bisa dengan kamera ya. Ini tes positif bisa terjadi nyeri atau clicking atau locking dalam
Jadi ini indikasi meniskus ini atau meniskus gear. Jadi pasien diminta buat memeriksa di samping sisi yang diperiksa di samping sisi yang diperiksa, fleksi ini 90 derajat, femur difiksasi, tempatkan satu tangan pada ankle dan satu tangan pada calcaneus untuk menyiapkan kompresi, aplikasikan force pressure pada akses longitudinal media disertai gerakan indikasi dan eksertasi media. Yang sakit gimana? Kamu bagi. Jadi karena pernah ada riwayat cedera, kita seperti ini, nanti kita lakukan tekanan dan lakukan ke arah eksorotasi dan insorotasi. Sakit? Banget? Enggak. Bensin main bola. Ya memang pernah ada cedera meniskus ya. Coba. Nah ini enggak ya. Tadi pas turun kok kayak clicking gitu. Iya, kalau meniskus itu kadang kalau ada clicking. Nah itu kalau memang mau diberesin nanti sekarang. Artinya kalau dia merah, kalau robekannya banyak perlu dikonstruksi. Karena kalau meniskus itu kalau cederanya nggak direkonstruksi nanti akan berpotensi merusak kartilage. Karena kan peredamnya berkurang tuh intinya. Kartilagenya rusak nanti bisa risiko terkena osteoartritisnya lebih cepat. Ya. Jongkok. Jongkok bisa lagi jongkok. Bisa. Dicek aja. Sakit. Lalu rotasikan tibia ke arah media. Lalu kita sakit. Sedikit doang. Ini untuk ada sakit sedikit ya, jadi fleksi, rotasi ke media, lalu di. Sedangkan untuk meniskus media, bawani dalam posisi full fleksi, disertai rotasi ke lateral media, lalu full fleksi, lateral rotasi, lalu di mana lebih sakit? Kalau tadi kan rotasi ke medial, ini kalau yang ini rotasi ke lateral, ini enggak ya, itu untuk memulai tes lebih di dan relax ya, lalu tempatkan gerakan di bagian medial padula. Lalu kita dorong ke atas. Dia positif jika prosesnya aman ya. Ini indikasi adanya subluxasi atau instability pada